Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa PPG Prajabatan. Saya Rahmasari Usman, ditemani 3 rekan saya, Sri Fitriani, Sulkifli, dan Muhammad Fajrin Ramadan, akan memaparkan tentang teori-teori belajar. Nah, berdasarkan proses pembelajaran, teori-teori belajar dibagi menjadi 3, yaitu 1. Behaviorisme. Adapun tokoh-tokoh dalam teori belajar behaviorisme, yang pertama yaitu Ivan Petrovich Pavlov, yang kedua Edward Lee Thorndike, yang ketiga Bruce Frederick Skinner. Teori belajar yang kedua yaitu sosial kognitif. Adapun tokoh pada teori belajar sosial kognitif yaitu teori kognitif sosial Bandura. Teori belajar yang ketiga yaitu konstruktivisme. Tokohnya yang pertama yaitu Jean Piaget, yang kedua Vygotsky. Teori belajar yang pertama yaitu teori belajar behaviorisme. Ada 3 pendapat ahli yang terkenal yang mengemukakan pendapat mengenai teori behaviorisme. Yang pertama yaitu Ivan Petrovich Pavlov tahun 1849 sampai 1936. Classical conditioning, suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang kemudian menimbulkan reaksi. Hukum-hukum belajar yang dihasilkan. Yang pertama adalah law of respondent conditioning, yakni hukum pembiasaan yang dituntut. Yang kedua adalah law of respondent extension, yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Teori kedua adalah teori behaviorisme yang dikemukakan oleh Edward Lee Thorndike tahun 1874 sampai 1949. Proses interaksi antara stimulus dan respon melalui proses belajar trial dan error. Hukum-hukum pokok belajar yang dihasilkan. Yang pertama yaitu law of readiness, belajar harus dalam keadaan siap. Yang kedua adalah law of exercise, percobaan dan latihan yang berulang-ulang. Yang ketiga adalah law of effect, organisme memiliki respon sendiri-sendiri dalam menghadapi stimulus dan situasi yang baru. Selanjutnya adalah teori behaviorisme yang dikemukakan oleh Bruce Frederick Skinner, belajar sebagai proses perubahan perilaku yang dicapai sebagai hasil belajar melalui proses penguatan perilaku baru yang muncul. Proses ini biasa disebut dengan operant conditioning. Hukum-hukum pokok belajar yang dihasilkan. Yang pertama yaitu law of operant conditioning. Suatu tingkah laku diiringi oleh sebuah penguatan, reinforcement, maka tingkah laku akan meningkat. Kedua, law of extension. Suatu tingkah laku yang diperkuat dengan stimulus penguat, maka tingkah laku tersebut akan menurun atau bahkan musnah. Penerapan teori behavioristik. Yang pertama yaitu guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. 3. Saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera diperbaiki. 4. Guru memberikan banyak drilling atau latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. 5. Evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan terakhir, 6. Guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan, reinforcement, baik dari sisi positif dan negatif. Teori berikutnya adalah teori sosial kognitif dari Albert Bandura. Teori sosial kognitif adalah teori belajar sosial dengan mengakomodasi kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Dalam teori sosial kognitif ini, Albert Bandura merumus 3 hal yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu perilaku, faktor lingkungan, dan faktor kognitif. Contoh penerapan teori sosial kognitif ini dalam kelas antara lain, pertama, siswa merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan yang telah dilakukan. Kedua, mendorong siswa berdiskusi berdasarkan apa yang diajarkan. Ketiga,
membantu siswa menemukan solusi baru. Keempat, minta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. 5. Membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. 6. Meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Teori belajar yang ketiga yaitu konstruktivisme. Konstruktivisme menurut Jean Piaget, pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Proses belajar manusia menurut Piaget dibagi menjadi dua, yaitu 1. Proses organisasi informasi dan yang kedua proses adaptasi. Konstruktivisme menurut Vygotsky, adanya interaksi sosial individu biologis dengan lingkungannya, psikososial. Penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi, high order thinking. 4. Siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru-guru dan siswa lainnya. 5. Siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. 6. Guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Model-model pembelajaran prinsip konstruktivisme. 1. Model pembelajaran inquiry. Inquiry learning adalah model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum berdasarkan pengalaman dan kegiatan praktis. Artinya, pembelajaran ini menuntut siswa untuk mencari dan menemukan sendiri pengetahuan yang mereka butuhkan lewat pertanyaan, meminta keterangan, atau penyelidikan. 2. Model pembelajaran jigsaw. Model pembelajaran jigsaw adalah suatu teknik pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam suatu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya. Ketiga, model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan kerjasama peserta didik dalam kegiatan belajar. Pembelajaran kooperatif mengacu pada metode pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling membantu dalam belajar. Keempat, model pembelajaran experiential learning. Metode experiential learning merupakan metode pembelajaran melalui pembentukan pengalaman peserta didik. Metode experiential learning memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mencapai keberhasilan dengan memberi kebebasan kepada peserta didik untuk menentukan pengalaman apa yang mereka fokuskan, keterampilan apa yang ingin mereka tingkatkan, dan bagaimana mereka membuat suatu konsep dari pengalaman yang telah mereka alami itu. Selanjutnya, rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas dengan gambaran. Tania, 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Tania mengalami keadaan tersebut karena kurangnya motivasi dalam diri untuk menjadi seseorang yang berhasil atau sukses. Oleh karena itu, langkah pertama yang akan kami lakukan adalah memperkenalkan kepada Tania berbagai cita-cita yang bisa diraih. Selanjutnya, memotivasi Tania untuk memiliki impian untuk meraih salah satu cita-cita tersebut. Kita harus memberikan pemahaman terhadap Tania bahwa untuk meraih cita-cita perlu usaha melalui belajar. Selanjutnya, studi kasus yang kedua, yaitu Samuel, 10 tahun, yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Dalam kasus Samuel bisa digolongkan sebagai siswa yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa mempedulikan bahwa setiap usaha tidak akan selamanya berhasil, pasti akan menemui yang namanya kegagalan. Ketika dia mengalami kegagalan, maka seluruh motivasinya akan hancur. Oleh karena itu,
Samuel perlu diberikan pemahaman tentang setiap usaha memiliki dua sisi, yaitu berhasil dan juga gagal. Ketika berhasil, rasa bahagia akan dirasakan. Sebaliknya, ketika menemui kegagalan, perlulah usaha lebih untuk memperbaiki kekurangan yang menjadi aspek gagalnya usaha tersebut. Dan kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Untuk studi kasus ketiga, Sandra, 13 tahun, yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Sandra memiliki sifat yang tinggi hati, oleh karena itu penting untuk menanamkan sifat menghargai orang lain. Guru bisa memberikan pembelajaran kolaboratif untuk membangun kerjasama Sandra dengan teman-temannya. Misalnya, tugas pada pembelajaran kolaboratif tersebut benar-benar tugas yang tidak bisa dikerjakan seorang diri. Sehingga dari proses pembelajaran tersebut, Sandra belajar untuk bekerja sama dan menghargai orang lain. Kasus yang keempat, Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Dalam hal ini, guru menjalin komunikasi dengan wali Robert, dalam hal ini bibinya, mengenai permasalahan Robert di sekolah. Selanjutnya, guru menggali informasi mengenai keseharian Robert di rumah untuk mengetahui permasalahan yang mungkin sedang dialami Robert. Dalam hal ini, penting bagi Robert untuk mendapatkan dukungan dari orang terdekatnya. Maka dari itu, guru mendorong bibi Robert untuk memberikan motivasi kepada Robert.